Shalom sobat. Kali ini kita buat video di kampung ya, di pinggir sungai. Bagaimana sobat sungai di kampung sobat? Apakah bersih seperti ini atau banyak airnya? Mari kita rawat lingkungan kita ya. Kali ini kita mau membahas yang saya pelajari tentang bagaimana cara kita menghadapi ajaran sesat. Yang di luar Alkitab bagi iman Kristen adalah ajaran sesat. Banyak orang mengatakan Yesus Kristus tidak disalib, Yesus Kristus bukan Tuhan. Tapi bagi iman kita sebagai orang Kristen bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan disalib. Mengapa disalib? Ya karena menggantikan kita yang seharusnya disalib, dihukum. Tapi Tuhan Yesus karena kasih karunia-Nya, Tuhan Yesus menggantikan kita. Oke, jadi iman Kristen Tuhan Yesus Kristus disalib. Nah, jadi saya baca dulu 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, hati-hati loh yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang disalib. Oke? Dan saya percaya Tuhan Yesus Kristus itulah Tuhan. Dan sudah saya pelajari, bisa teman-teman saksikan di video-video saya sebelumnya ya. Oke? Yang saya pelajari menghadapi ajaran sesat. Bagaimana cara kita menghadapi ajaran sesat? Yang pertama, 1 Timotius 6 ayat 20 sampai 21. Hai Timotius, ini surat Rasul Paulus kepada Timotius ya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kami. Nah, di sini Rasul Paulus memberi arahan kepada Timotius dan juga pada kita tentunya supaya menghindari omong kosong. Jadi ya, gak usah kita berdebat dengan mereka. Ya iman kita ya iman kita, bahwa benar dan kok sesuai dengan kitab suci dan juga sesuai dengan fakta, data, sejarah bahwa Yesus Kristus itu salib. Contohnya seperti itu ya. Kalau mereka tidak percaya, ya udah biarin aja. Ya karena memang fakta dan datanya Yesus Kristus salib gitu loh. Nah, karena orang-orang seperti mereka itu tidak tahu apa-apa kan gitu kan ya. 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 5. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Jadi banyak orang yang sosok tahu padahal tidak apa-apa. Mereka itu ya kerjanya memang mencari-cari soal, mencari-cari ya cedera, ya menyebabkan dengki, fitnah, mencari-cari apalah namanya ya, perpecahan gitulah. Ya kalau dia tidak percaya tentang contohnya tulis salib, ya itu dialah sendiri gitu loh. Janganlah menyebabkan perpecahan gitu loh. Jadi ya kita hindari mereka. Karena apa? Ya karena orang-orang seperti itu, seperti mereka itu tidak tahu apa-apa. Kenapa? Ya datanya saja ada, fakta sejarahnya ada, dan banyak saksi yang melihat dan mencatat hal itu kan gitu ya. Jadi kita sebagai orang Kristen ya udah kita anggap aja mereka orang yang tidak tahu apa-apa gitu loh. Karena mereka ingin mencari keuntungan dari situ. Nah ini diberitahu tadi, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Berarti dia mencari sumber keuntungan dari perkataan-perkataan itu yang tidak sehat itu, yang tidak menurut perkataan sehat, yakni
perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus aja berkata bahwa dia akan dibunuh, disalib, menyerahkan nyawanya untuk ditebus bagi banyak orang. Waktu itu Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan disiksa. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan disalib. Makanya disitulah Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita tahu nggak apa yang kita perimani dari situ? Kalau saya tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus itu rela mati di salib untuk menjadi penebusan bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Gitu ya. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan menderita dan dianiaya. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada Rasul Petrus, "Nyala kamu iblis, sebab kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Nah, gitu loh. Video tersebut, penjelasan tersebut ada saya sudah upload sobat ya. Bisa teman-teman lihat di video sebelumnya ya. Oke. Yang kedua, kita harus tetap berpegang teguh pada iman dan tidak perlu diajari oleh penyesat. Saya baca ayatnya 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kita harus berdiri teguh, berpegang teguh pada ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus Kristus yang diberikan dari Alkitab yang akan kita baca. Oke sobat, saya baca lagi 1 Yohanes 2 ayat 24 sampai 27. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Kita tetap tinggal dalam pengajaran Tuhan Yesus Kristus, bukan mau percaya kepada para penyesat. Oke sobat. Yang ketiga, waspadalah terhadap mereka. Saya bacakan ayatnya ya. Di Roma 16 ayat 17 sampai 18. Roma 16 ayat 17 sampai 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi apa? Kita harus waspada terhadap mereka. Perkuat iman kita, belajar Alkitab, dan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sobat. Selamat membaca Alkitab, semangat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan kami Yesus Kristus. Yesus memberkati. Shalom.